Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Berjumpa lagi kita di ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang Engkau berikan, buat hari yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami mau datang membawa diri, kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap doa-doa yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Kami mau memuji-Mu lebih dari nafas kami. Karena kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, di Kalvari, sungguh berharga. Kau tebus dosaku,
Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Bapa, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih, terima kasih, kasih Tuhan. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Rajaku. Nama-Mu ditinggikan, Engkau Allah yang mulia. Kami mengasihi haleluya, Allah yang kami Nama-Mu sungguh besar, Nama-Mu sungguh mulia, Kau Allah yang ku
namamu, namamu dimuliakan. Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sungguh mulia namamu. Engkau Allah yang ajaib, engkau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Oh, ku sembah kau Tuhan, ku puji namamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami, untuk kasih setia-Mu kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang mulia. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. 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 Namamu ditinggikan, namamu dimuliakan. Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau Allah yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami mau datang di hadiran-Mu Bapa. Kami mau membawa setiap pergumulan hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil sejenak teduh. Mari Bapak Ibu naikkan setiap doa yang Ibu panjatkan, yang Bapak Ibu panjatkan kepada Tuhan. Biarlah doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan. Hidup kami adalah pujian. Setiap apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan setiap langkah hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan aku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
adalah di mata-Mu. Biarlah setiap penyembahan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami sangat berharga di hadapan-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku penyembahan. Segenap hidupku persembahan. Segenap hidupku persembahan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, banyak orang itu pada umumnya menganggap enteng hidupnya. Itulah sebabnya ketika sesuatu terjadi mendadak, ia kaget setengah mati dan ia menyesal. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran ini sehingga kita tidak perlu terjebak di dalamnya. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, ajari setiap kami untuk selalu waspada, untuk selalu berjaga-jaga, untuk tidak menganggap enteng hidup ini. Sebab hidup ini sangat bernilai di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di pagi hari, setiap pagi kami bisa bersama-sama mendengarkan pesan Tuhan. Mohon pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran demi kebenaran. Dari hari ke hari, semakin lengkap, semakin mengubah setiap kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita renungkan sikap hati kita ini, saudara. Ya, ada sebagian orang yang hidupnya itu punya sikap menganggap enteng segala sesuatunya. Mereka merasa hidup selalu berjalan dengan normal, seperti biasa setiap hari. Asumsinya begitu. Kalau ditanya, apakah saudara sehat? Ya. Apakah saudara sehat terus?
Ya, mudah-mudahan katanya. Kenapa saudara sehat, merasa sehat? Yakin saja. Nah, ini yang seringkali malah menjerumuskan. Kan aku masih muda. Kematian masih jauh. Nah, banyak orang begitu, saudara. Padahal kematian tidak pilih-pilih umur. Ya. Kan masih lama aku matinya. Dosa, aku nggak takut dosa. Kenapa? Karena Tuhan pasti mengampuni dosaku. Ada orang-orang yang begitu, saudara. Anggap enteng. Diberi kesempatan untuk bertobat, nanti saja. Tanpa sadar sikap seperti ini sedang menuntun orang itu ke jurang yang ia sendiri tidak pernah duga, tidak pernah bayangkan. Hidup ini nggak bisa dianggap enteng. Ya, coba kita baca Amsal 27 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amsal 27 ayat 1. Saudara catat itu. Manusia sering hidup seakan-akan besok itu pasti ada lagi. Padahal setiap kita tidak seperti itu. Suatu hari esok tidak ada lagi. Kita merencanakan banyak hal dalam hidup ini. Tetapi lupa bahwa nafas kita ini pun bukan milik kita. Tuhan yang menganugerahkan. Berapa banyak orang yang hari ini bangun seperti biasa, bekerja seperti biasa, tertawa seperti biasa, seolah-olah tidak ada apa-apa, tetapi beberapa jam kemudian, ia tidak ada lagi. Ya, bisa terjadi kecelakaan, bisa terjadi serangan jantung mendadak, dan sebab-sebab lain yang tidak jelas. Bukan karena mereka jahat loh, bukan karena mereka tua, tapi karena kita semua memang rapuh sebagai manusia. Sikap menganggap enteng hidup ini membuat seseorang tidak berjaga-jaga. Membuat seseorang sembrono hidupnya. Ya, kalau disuruh hidup sehat, nanti sajalah, aku tidak sakit kok. Kalau disuruh makan yang sehat, hidup cuma satu kali. Nggak penting, makan apa saja bisa tetap sehat. Semua pakai pikirannya sendiri. Ini yang menyebabkan manusia tidak berjaga-jaga karena menganggap enteng. Tapi ada satu hal yang paling lebih penting lagi. Sebab itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah ini Matius 24 ayat 42. Saudara. Kita tidak tahu bukan kapan Tuhan Yesus datang lagi. Kok manusia tidak mau mempersiapkan diri? Tidak mau berjaga-jaga? Kan aneh itu. Tuhan Yesus mengajar bahwa kedatangannya yang kedua kali tidak akan diumumkan lebih dulu. Nah, begitu pula kematian kita tidak diumumkan lebih dulu, diberitahukan lebih dulu sebelumnya. Datang tanpa mengetuk pintu, masuk tanpa minta izin, menjemput tanpa menunggu yang dijemput itu siap atau tidak. Setiap manusia siap atau tidak tiba-tiba dijemputnya oleh kematian itu. Orang yang menganggap enteng hidup ini adalah orang yang satu, tidak siap bertemu Tuhan. Dua, tidak siap menghadapi kesulitan. Tiga, tidak siap menghadapi penderitaan. Yang pasti tidak siap bertanggung jawab atas hidupnya. Tuhan Yesus dalam hal ini tidak sedang menakut-nakuti, tetapi membangunkan kesadaran. Membangkitkan kesadaran kita bahwa hidup ini adalah medan peperangan. Jadi harus selalu waspada, selalu berjaga-jaga, selalu sadar. Ya. Orang banyak selalu berkata, aku sehat kok. Nanti kalau sakit baru check up lah, nunggu sakit. Orang selalu anggap enteng. Kanker gak mungkin kena aku gitu.
Sakit jantung buat orang lain. Kematian masih lama. Bertobatnya nanti sajalah, masih muda ini. Orang-orang seperti ini berpikir bahwa hidupnya itu bisa dikendalikan, padahal tidak bisa. Ia tahu ia tidak bisa mengendalikan hidupnya. Tapi faktanya, sel-sel bisa bermutasi, bisa mengubah seluruh hidup seseorang karena menjadi kanker. Atau yang sederhana saja, 1 detik saja terpeleset, lalu kepalanya terbentur, itu bisa mendatangkan kematian. Ya, kita itu rapuh. Tapi kalau lagi sehat, hidup seolah-olah kuat, seolah-olah tidak rapuh, sombong, ya, sombong sekali. Masalah terbesar kita itu bukan soal sakit atau mati, tapi soal kebinasaan. Jangan anggap enteng, saudara. Markus 8 ayat 36. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Coba, buat apa? Kalau sakit saja masih bisa sembuh. Sakit apapun masih bisa sembuh, meskipun kadang-kadang tidak sembuh juga. Kematian mendadak itu memang menyedihkan, tapi hanya memindahkan manusia dari dunia fisik ini ke kekekalan. Tetapi kebinasaan itu kekal. Tidak ada ujungnya, tidak ada perbaikan, tidak ada pengampunan lagi, tidak ada kesempatan kedua lagi. Makanya jangan anggap enteng. Orang yang anggap enteng hidupnya itu seperti orang yang anggap enteng kekekalan. Itulah tragedi yang paling tragedi. Orang yang anggap enteng dan akhirnya masuk ke dalam binasa kekal. Jangan ya saudara ya. Sudahlah, jangan. Gak usah kekekalan, contoh sederhana aja. Makanlah yang sehat. Itu saja orang sulit berubah, apalagi mempersiapkan diri untuk Tuhan. Bertobatlah saudara. Yang rugi saudara sendiri kalau gak bertobat. Ya. Ibrani pasal 3 ayat 15. Hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan dikeraskan. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Masih ada kesempatan untuk berubah. Masih ada kesempatan untuk mengakui kesalahan dan bertobat lagi. Masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan menunggu dirinya sempurna baru melayani. Justru dalam melayani itu kita belajar untuk menjadi sempurna. Bukan menunggu sempurna dulu baru melayani Tuhan. Lagi pula melayani Tuhan bukan hanya di gereja. Seluruh hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Kan begitu. Kesempatan ini tidak akan berulang lagi. Banyak orang menunda. Nanti seriusnya aku tahun depan saja. Tapi tahun depan tetap bicara begitu. Nanti tahun depan. Sampai akhirnya terlambat. Begitu saudara. Ya. Hidup ini sebenarnya salah manusianya. Jangan anggap enteng. Mulai dari yang sekarang dulu deh. Jangan anggap enteng kesehatan kita. Jaga. Jangan anggap enteng waktu yang masih kita miliki. Kita tidak tahu sisa waktunya berapa. Jangan anggap enteng relasi kita, hubungan saudara, orang tua, teman, sahabat. Sebab itu sangat berharga juga. Jangan anggap enteng kesempatan yang masih ada. Ya. Jangan anggap enteng apalagi firman Tuhan. Itulah yang akan menyelamatkan. Karena semuanya itu tidak ada jaminan besok masih ada. Bagaimana kalau tiba-tiba dipanggil Tuhan? Yang kita punya adalah hari ini. Hari ini juga lakukan. Belajar hidup benar. Bertobat, mengampuni, melayani. Menata hati. Menjaga mulut. Jangan banyak bicara. Begitu ya, saudara ya. Kalau orang sudah menganggap enteng segala sesuatunya, ya kita sudah tidak bisa bicara lagi. Seperti Esau, anggap enteng. Sampai segala sesuatunya terlambat.
Mari kita belajar dan hidup dengan hikmat. Saudara, mari tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua benar-benar diajar, ditegur. Terkadang kami ceroboh, Tuhan, menganggap enteng segala sesuatunya. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk GMM Gereja Mula-Mula, juga seluruh tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang setia mau mendengarkan suaramu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.